Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semua para jamaah pendengar pengajian di channel ANC dalam keadaan sehat walafiat, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kesempatan, kesehatan sehingga kita pada hari ini bisa ngaji bareng dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, semoga sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggunya syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini mari kita ngaji tentang masalah sholat, yaitu yang ketiga. Yang pertama kemarin termasuk dosa besar, yaitu sengaja meninggalkan sholat, ta'amudu tarki sholat. Kemudian yang kedua dengan tema sengaja mengakhirkan sholat. Ini juga termasuk dosa besar. Pada hari ini mari kita ngaji tentang masalah apa kemuliaan atau pahala dan sanksi bagi orang yang bisa menjaga sholatnya dan bagi orang yang tidak bisa menjaga sholatnya. Di dalam kitab Az-Zawajir, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan ada 5 kemuliaan bagi orang yang bisa menjaga sholatnya, bisa menjalankan perintah sholat tepat pada waktunya. Kemudian ada sanksi atau siksaan bagi orang yang tidak bisa menjaga sholatnya, dengan arti sholat itu ia kerjakan di luar waktunya, tidak bisa tepat waktu menjalankan sholat sebagaimana yang sudah ditentukan waktunya oleh agama atau oleh syariat. Untuk lebih jelasnya mari kita langsung melihat redaksi daripada kitab Az-Zawajir. Qala ba'duhum warada fil hadis anna man khafadha 'ala sholati akramahu Allah bi khamsi khisalin. Diterangkan di dalam hadis bahwasanya orang yang bisa menjaga sholatnya, maka Allah akan memberikan kemuliaan 5 hal. Yang pertama, yurfa'u anhu dikul aisi wa adzabul qabri, yaitu Allah akan menghilangkan kesusahan di dalam hidupnya, dan juga Allah juga akan menghilangkan siksaan di dalam kuburnya. Yang pertama ini adalah insya Allah orang yang bisa menjaga sholatnya itu akan diberi kehidupan yang bahagia, dan ketika di dalam kubur insya Allah juga tidak ada siksaan baginya. Kemudian yang nomor 2, yu'tihillahu kitabahu biyamini. Allah akan memberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Karena orang yang menerima buku catatan amal perbuatan ini macam-macam.
Kalau diterima dengan tangan kanan, artinya buku catatan tersebut itu tentunya kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Nomor 3, yamurru ala sirati kalbarki. Ia akan bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Ini juga menunjukkan kalau orang tersebut itu adalah orang yang beruntung karena bisa melewati jembatan bagaikan kilat. Yang nomor 5, wa yadkhulul jannata bighairi hisabin. Ia akan bisa masuk surga dengan tanpa dihisab. Karena setiap orang itu akan dimintai pertanggungan jawab apa yang sudah ia lakukan di dunianya. Akan ditimbang amal perbuatannya. Kemudian ada sebagian kelompok yang masuk surga dengan tanpa hisab. Dan orang yang bisa menjaga sholatnya ini termasuk dari golongan orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Semoga kita juga termasuk dari golongan orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Sebaliknya bagi orang yang tidak bisa menjaga sholatnya atau gegampang terhadap sholatnya, maka Allah akan memberikan siksaan 15 siksaan. Redaksi dari kitab Az-Zawajir berbunyi, wa man tahawana 'ala sholati yu'aqibuhu Allahu bi khamsa asrata uqubatan. Khamsatun fid dunya wa thalathun 'indal maut wa thalathun fi qabrihi wa thalathun 'inda khurujihi minal qabri. Adapun orang-orang yang gegampang terhadap sholatnya, maka Allah akan memberikan 15 siksaan. 5 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika mati, dan 3 siksaan ketika di dalam kubur, 3 siksaan ketika keluar dari kubur. Fa'amal lawati fid dunya. Adapun siksaan yang 5 yang diterimakan bagi orang-orang yang gegampang terhadap sholatnya, fal'ula tunza'ul barakah min umrihi. Yang pertama, ia akan dihilangkan keberkahan di dalam umurnya, yaitu umurnya tidak akan berbarokah. Wasaniyatu tumkhasi masyolihin min wajihi. Yang nomor 2, akan dihapus tanda-tanda kesolehan di dalam wajahnya. Jadi di dalam wajahnya itu akan hilang, akan tidak ada tanda-tanda bahwasanya ia tergolong orang-orang yang soleh. Kemudian nomor 3, wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la ya'jiruhu Allahu alaihi. Setiap amalan perbuatan yang ia lakukan tidak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 4, warrabi'atu la yurfa'u lahu do'aun ila sama. Doanya orang tersebut ini tidak akan diangkat ke langit. Doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal khamisatu laisa lahu khadzun fi du'ai sholihin. Ia tidak akan mendapat bagian dari doanya orang-orang yang soleh. Ketika orang-orang yang soleh berdoa, maka orang ini tidak akan masuk di dalam doanya. Itu siksaan atau sanksi yang diberikan oleh Allah ketika masih berada di dunia. Wa amallati tusibuhu indal maut. Kemudian siksaan yang diterima bagi orang yang gegampang terhadap sholatnya ketika mati, fa innahu yamutu dzalilan. Orang tersebut itu akan mati dalam keadaan yang hina, karena matinya seseorang itu bermacam-macam. Ini termasuk mati dalam keadaan yang hina.
Wasaniyatu yamutu jai'an, dan orang tersebut itu ketika mati naudzubillah dalam keadaan yang lapar. Wa thalithatu yamutu atsanan, dan ia ketika mati dalam keadaan yang haus. Naudzubillahi min dzalik. Wa amallati tusibuhu fi qabrihi, kemudian siksaan yang diberikan kepada orang yang gampang terhadap sholatnya ketika di dalam kubur. Yang pertama, fal'ula yadiku alaihil qabru hatta takhtalifa adla'uhu. Yang pertama, di dalam kuburnya ia dalam keadaan yang sempit sehingga tulang rusuknya pun dalam keadaan yang tidak bisa jujur dengan baik. Wa tsaniyatu yuqadu alaihil qabru fayanqalibu alal jamri lailan wa naharon. Yang kedua, siksaan yang diberikan orang yang gampang terhadap sholatnya ketika di dalam kubur. Di dalam kuburnya ia akan dinyalakan api sehingga ia di dalam kubur akan bergelut dengan api setiap malam dan setiap siang hari. Wasalisatu yusallatu alaihi fi qabrihi su'banun ismuhu as-suja'ul aqra. Nomor 3, di dalam kuburnya ia sudah dikuasakan ular yang bernama Suja'ul Aqra. Ainahu min narin wa adfaruhu min hadidin tulu kulli dhufrin masiratu yaumin. Matanya dari api, kuku-kukunya dari besi, panjang setiap kukunya perjalanan 1 hari. Yukallimul mayyita fayaqulu ana as-suja'ul aqra. Ular tersebut berkata kepada mayit, saya adalah as-suja'ul aqra, saya ular yang bernama Suja'ul Aqra. Wa sautuhu mislur ra'di al-atif, suaranya bagaikan kilat yang menyambar dengan suara yang lantang. Yaqulu amaroni rabbi an udribaka ala tadyi'i sholati subhi ila ba'da tulu'is samsi wa udribuka ala tadyi'i sholati dhuhri ilal asri wa udribuka ala tadyi'i sholatil asri ilal maghribi wa udribuka ala tadyi'i sholatil maghrib ilal isya'i wa udribuka ala sholatil isya ilal fajri. Aku diperintah Tuhanku untuk memukulimu karena meninggalkan sholat subuh sampai keluar matahari, dan aku diperintah untuk memukulmu karena menyia-nyiakan sholat duhur sampai waktu asar, dan aku diperintah untuk memukulmu karena menyia-nyiakan sholat asar sampai maghrib, dan aku diperintah untuk memukulmu karena telah menyia-nyiakan sholat maghrib sampai waktu isya, dan aku diperintahkan untuk memukulmu karena kamu telah melakukan sholat isya sampai terbit fajar. Itulah 3 hal yang merupakan siksaan bagi orang yang menyia-nyiakan sholat dari waktunya. Kemudian wa mallati tusibuhu inda khurujihi minal qabri fi mauqifil qiyamah fasiddatul hisabi wa suhtur rabbi wa dukhulun nari. Adapun siksaan bagi orang yang menggegampang terhadap sholatnya ketika keluar dari kuburnya, yaitu pada hari kiamat, yaitu
ia akan mendapatkan hisab yang sangat ketat. Ia akan dimintai pertanggungan jawab apa yang sudah diperbuat di alam dunianya dengan sangat ketat. Kemudian yang nomor 2 akan mendapatkan murka Tuhan. Kemudian yang terakhir yaitu akan masuk ke dalam neraka. Itulah 15 siksaan bagi orang yang tidak bisa menjaga sholatnya, yaitu orang-orang yang gegambang terhadap sholatnya sehingga sholatnya dilakukan di luar waktu yang sudah ditentukan oleh agama. Referensi dari kitab Az-Zawajir juz 1. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.